Bitor Suryadi sebut kediaman Jokowi ada bunker, Amin Rais yakin buat simpan uang triliunan. Ketika saya membaca pernyataan Bitor Suryadi pada Kamis 26 Juni tahun ini, bahwa dia yakin Jokowi memiliki sebuah bunker atau bunker rahasia di kediaman pribadinya, saya cenderung percaya. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain, tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang, serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal, tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Kita dituduh, ya kan? Dituduh memfitnah Jokowi korupsi. Loh, kita datangin rumahnya, kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Ya kan? Kita buktikan kan, kalau benar-benar Bapak tidak korupsi, saya akan bongkar rumah Bapak kan. Bongkar dong. Sekarang orang Mahkamah Agung punya tank mobil tempat barang itu apa namanya? Kontainer. Di dalam kontainer itu ada 920 miliar. Orang Mahkamah Agung. Karena nggak bisa disimpan di bank, nggak bisa disimpan di rumah. Kita lihat lagi orang kaya lagi. Yang kemarin ketangkap 11 triliun itu kan nggak bisa ditaruh di mana-mana. Maka begitu ditangkap itu nyata uangnya ada. Kalau Jokowi berapa triliun? Lebih banyak. Orang dari sini diambil, dari sini diambil. Ini kalau nggak percaya kita bongkar rumahnya. Cuma sedikit orang. Kalau dia tidak sedikit orang, kan bocor namanya. Iya. Ini aja udah mulai bocor. Kenapa bocor? Karena Denny dijanjikan menjadi direktur utama Pasar Jaya. Setelah terbit ini sarjana nggak dikasih. Ditawarnya menjadi komisaris utama, melawanlah si Denny. Dijanjikan oleh Pak Jokowi. Kan dia gubernurnya. Maka Denny marah sama Pras. Mana janjimu, kok aku nggak jadi. Pras malah marah, brengsek kau kan jadi komisaris sudah bagus, tak mau. Jadi kalau Tempo bilang bocor halus, ini lebih halus lagi, tapi sudah bocor. Jadi mulai menetes ini. Ini belum bocor tapi udah halus, Pak. Jadi Denny bilang, yang tahu begini. Tapi yang tahu lebih dalam itu sebenarnya Widodo, karena Widodo itu adalah orang kepercayaannya Jokowi. Dia yang megang uang besarnya Jokowi. Jadi dia sangat rahasia sekali. Soal bunker ini bukan tidak pernah saya dengar, tapi saya bukan mendengarnya di kediaman Jokowi, tapi di Jakarta ini. One day saya didatangi oleh dua orang yang bercerita soal ya beginilah ya. Jadi tempatnya ya di sekitar Jakarta. Kemudian ya banyak lah isinya ya. Isinya dolar lah, kemudian emas lah dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi kita kan nggak mungkin mengatakan itu benar atau mengatakan itu salah kalau kemudian tidak ada buktinya. Ya, faktanya ada orang ngomong begitu aja. Dan yang ngomong itu tentu sosok yang kredibel, bukan sosok yang tidak kredibel. Ya, sosok yang memang konon dia sendiri juga pernah masuk di wilayah situ, ya. Tetapi sekali lagi, ya tentu kan kita tidak bisa secara eksplisit mengatakan siapa-siapa dan lain sebagainya. Karena kalau kita mengatakan si X yang ngomong,
itu sama saja dan menjerumuskan dia, dan kemudian belum tentu juga dia mengatakan iya lagi ya, dalam konteks ketika dia tidak punya kepentingan apa-apa dia menceritakan itu, tetapi ketika dia sudah misalnya menjadi seseorang atau dekat lingkaran kekuasaan bisa saja dia kemudian membantahnya kembali. Karena itu bagi saya itu remains speculation, hanya spekulasi saja, termasuk juga bunker di rumah Jokowi ini remains speculation. Nah, saya punya pengalaman tentang seorang pejabat tinggi, saya sebut saja namanya Mr. X. Kira-kira pada tahun 2020-an yang lalu, dia menyimpan uangnya minimal ratusan miliar, tetapi mungkin juga menyundul beberapa triliun di bunkernya di dalam rumah yang dia diami. Salah seorang sahabat saya yang sudah almarhum, sebut saja namanya Mr. Y, pernah mengajak saya ke rumah Mr. X. Kami bertamu sekitar 20 menit, tetapi ada percakapan antara Mr. X dan Mr. Y yang saya ingat begitu melekat dalam memori saya. Jadi waktu itu Mr. Y bertanya pada Mr. X, "Mas, Anda menyimpan di bunker uang demikian banyak untuk apa? Toh tidak dibawa mati. Bukankah jenazah kita cuma dibungkus dengan 2 lembar kain kafan? Tidak ada segepok dolar atau rupiah pun yang akan Anda bawa ke liang kubur." Nah, jawaban Mr. X sungguh mengagetkan. Memang Anda betul, tetapi terus terang saja saya itu merasa ayem, tenang dan mantap kalau ditemani uang yang banyak. Saya termenung beberapa menit dan gagal mencerna jawaban Mr. X itu. Tetapi kemudian saya ingat betapa benarnya ayat 8 surat Al-Adiyat yang berbunyi, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Sesungguhnya cinta manusia pada harta benar-benar berlebihan. Mr. X itu setahu saya masih hidup. Mungkin dia sekarang hidup lebih ayem lagi, lebih tenang dan mantap lagi, karena jumlah uang maupun valuta asing yang disimpan di bunkernya kira-kira makin banyak. Tapi begini saudara sekalian, ini mohon maaf ya, kalau misalnya Jokowi dinominasikan atau dinobatkan sebagai finalis OCCRP, di mana wartawan investigasi dunia itu menempatkan dia sebagai presiden paling korup dan kemudian masuk final dan menjadi urutan 3 kalau tidak salah, maka kita jadi bertanya-tanya, kan nggak mungkin yang dikatakan oleh OCCRP itu hoax atau totally incorrect, ya kan? Mungkin gradasinya saja. Kalau mereka yakin dia merupakan yang paling korup di dunia, nomor 3, barangkali sebenarnya penilaian OCCRP bisa terlalu berlebihan, atau bisa juga kurang dari itu. Nah, maksud saya tidak mungkin berbalik gitu 180 derajat dari penilaian yang korup menjadi sama sekali tidak korup, kan begitu. Maka bandul itu tidak 180 derajat bergeraknya, barangkali ya 90 derajat bergeraknya. Politisi senior PDIP Bitor Suryadi kembali heboh melontarkan pernyataan tudingan kepada Jokowi. Bitor Suryadi menyebut di kediaman Jokowi ada bunker rahasia. Menurutnya ada bukti uang yang sudah dikumpulkan Jokowi. Uang itu disimpan di bunker tepat di bawah rumah sang presiden ke-7 RI. Ucapan Bitor ini seketika heboh dan menjadi perbincangan di media sosial. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais juga ikut menanggapi pernyataan Bitor Suryadi. Amin Rais kembali membuat pernyataan kontroversial menuding Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, menyimpan uang triliunan rupiah di bunker rumahnya di Solo. Tak tanggung-tanggung, Amin Rais menyebut uang tersebut merupakan uang yang diperoleh dengan cara ilegal. Hal tersebut ia ungkap dalam unggahan video pada akun YouTube Amin Rais Official pada Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025 siang. Pernyataan Amin Rais pada awalnya menanggapi pernyataan politikus senior PDIP, Bitor Suryadi yang menjadi sorotan menuding ada bunker rahasia di rumah Jokowi untuk menyimpan uang. Amin Rais pun setuju dengan pernyataan Bitor itu.
Bahkan ia yakin uang tersebut sengaja disimpan untuk menutupi pelacakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berikut pernyataan lengkapnya dikutip dari YouTube Amin Rais Official. Ketika saya membaca pernyataan Bitor Suryadi, bahwa dia yakin Jokowi memiliki sebuah bunker rahasia di kediaman pribadinya, saya cenderung percaya. Seseorang yang punya uang triliun rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri, apalagi kalau uang itu uang haram, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK. Antara lain tugas PPATK mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang berwajib melaporkan transaksi keuangan. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Bunker pada mulanya berarti sebuah terowongan panjang dengan tembok beton kanan-kiri yang bisa melindungi pengungsi pada masa perang. Dan pada masa damai tetap bisa digunakan untuk tempat istirahat para serdadu setelah menyelesaikan latihan-latihan militer mereka. Tetapi bunker yang ada di bawah permukaan tanah bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga terutama uang. Nah, bunker yang disebut Bitor Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo, itu berfungsi sebagai penyimpanan haram Jokowi entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah Pak Bitor Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Adapun Amin Rais juga menyisipkan video pernyataan Bitor dalam sebuah acara talk show pada video unggahannya. Sebelumnya Amin Rais juga membuat tudingan sepihak, mengatakan Jokowi merupakan dalang insiden kecelakaan mobil yang terjadi di tol Cipali KM 112.900, tepatnya di Subang, yang korbannya adalah Hanafi Rais. Bahkan Amin Rais menuduh Jokowi berupaya untuk membunuh anaknya, Hanafi lewat insiden pada 2020 tersebut. Amin mengatakan hal itu lantaran Jokowi ingin menghentikan kritik yang datang darinya. Mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik, ungkapnya, dikutip dari YouTube Amin Rais Official, Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025. Mungkin maksud Jokowi, supaya syok, saya syok dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas, kok Hanafi masih hidup, imbuhnya. Bukan cuma soal sang anak saja, Amin juga menuding Jokowi menembak mobilnya. Jokowi punya plot khusus untuk saya, kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger, paparnya. Kendati demikian, Amin mengaku sudah memaafkan Jokowi atas kejadian yang sudah lampau tersebut. Sebab, Amin meyakini bahwa Allah pasti akan memberikan keadilan. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan, saya yakin siapapun yang berbuat zalim, cepat atau lambat akan peroleh balasan dari Allah yang Maha Adil, sepadan besar atau kecilnya kezaliman yang dilakukan oleh manusia, katanya. Ingin bongkar rumah Jokowi. Mengutip Tribun News Bogor, Bitor Suryadi kembali heboh melontarkan pernyataan tudingan kepada Jokowi. Sebelumnya, ia menuding ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka. Menurutnya pun ada bukti uang yang sudah dikumpulkan Jokowi. Uang itu disimpan di bunker tepat di bawah rumah sang Presiden ke-7 RI. Ucapan Bitor ini seketika heboh dan menjadi perbincangan di media sosial. Potongan videonya pun terkait pernyataan itu beredar luas. Salah satunya diunggah oleh akun @cobe2022 pada Kamis tanggal 26 Juni tahun 2025. Dalam video itu, Bitor belak-belakan menuding Jokowi dan dia menolak jika tudingan itu disebut fitnah. Dengan cara membongkar rumah Jokowi, kata Bitor, bisa membuktikan tudingannya itu. Kalau kita dituduh memfitnah Jokowi korupsi, kita datengin rumahnya, kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh uang, kata Bitor. Kita buktikan kalau Bapak tidak benar-benar korupsi, imbuhnya. Dia mencontohkan persoalan ini dengan kejadian pelaku korupsi yang lain. Karena uang yang begitu banyak hasil korupsi sulit disembunyikan. Sekarang orang Mahkamah Agung punya kontainer, di dalam kontainer itu ada 920 rupiah miliar, orang Mahkamah Agung, katanya. Karena gak bisa disimpan di bank, gak bisa disimpan di rumah, sambung Bitor. Kemudian dia menceritakan kasus yang lain yang menurutnya juga serupa. Kita lihat orang-orang kaya lagi, yang kemarin ketangkep 11 rupiah triliun, kata Bitor.
Itu kan gak bisa ditaruh di mana-mana, begitu ditangkap kan nyata uangnya ada, sambung dia. Maka membongkar rumah Jokowi, menurut Bitor, bisa membuktikan tudingannya itu. Nih kalau gak percaya kita bongkar rumahnya, harus dibuktikan, ungkap Bitor. Hingga berita ini diturunkan, Jokowi belum memberikan klarifikasi terhadap tuduhan